Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita pagi ini belajar relasi dan fungsi, yaitu tentang pengertian relasi dan fungsi. Banyak fenomena atau kejadian alam yang dapat dihubungkan dengan suatu relasi. Sebagai contoh, misalkan diberikan dua himpunan, yaitu himpunan A, anggotanya sepeda, sepeda motor, sedan, angkot, dan bus. Dan himpunan B, roda 2, roda 3, roda 4, dan roda 6. Bagaimanakah hubungan antara himpunan A, yaitu jenis kendaraan, dan himpunan B, yaitu banyaknya roda kendaraan? Untuk menggambarkan dapat dilihat pada diagram berikut ini. Ada sepeda, rodanya 2, ada sepeda rodanya 3, sepeda motor rodanya 2, kemudian sepeda rodanya 4, sedan rodanya 4, bis rodanya 4, dan bus rodanya 6. Sehingga kita bisa definisikan bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan elemen-elemen pada himpunan A ke elemen-elemen pada himpunan B. Dalam hal ini A dinamakan himpunan daerah asal atau domain, dan B dinamakan himpunan daerah hasil atau kawan atau kodomain. Cara menyatakan relasi yang pertama dengan diagram panah. Misalkan A, himpunan yang beranggotakan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3, dan B himpunan beranggotakan 1, 4, 6, 9. Jika X adalah elemen himpunan A dan Y adalah elemen pada himpunan B, dan berlaku hubungan Y sama dengan X kuadrat, maka gambarlah relasi dari A ke B dalam bentuk diagram panah. Kita lihat gambarnya di sini. Min 3 kita pasangkan dengan angka 9, min 2 pasangannya adalah 4, min 1 pasangannya dengan 1, 1 pasangannya dengan 1, 2 pasangannya dengan 4, dan 3 pasangannya dengan 9. Ini adalah relasi Y sama dengan X kuadrat. Yang kedua, dalam bentuk pasangan berurutan. Misalkan adalah himpunan dengan anggota 2, 3, 4, 5 dan B dengan anggota 3, 4, 5. Jika X adalah elemen A dan Y adalah elemen B, serta berlaku hubungan X kurang dari Y, maka nyatakanlah relasi A ke B dalam bentuk pasangan berurutan. Kita buat 2,3, 2,4, 2,5, 3,4, 3,5, 4,5.
Kemudian yang ketiga dalam bentuk grafik. Diketahui himpunan A dan himpunan B adalah himpunan bilangan real jika X adalah elemen A dan Y adalah elemen B, serta berlaku hubungan Y sama dengan 2X min 4, maka nyatakanlah relasi dari A ke B dalam bentuk grafik. Kita buat di sini. Y sama dengan 2X min 4. Kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan min 4. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2. Melalui 0, min 4 dan 2,0, maka bisa kita tarik garis melalui dua titik ini. Ini garis dengan persamaan Y sama dengan 2X min 4. Sumbu X sebagai daerah asal dan sumbu Y sebagai daerah kawan. Kita lihat yang nomor 2. Manakah di antara relasi yang digambarkan dalam bentuk grafik berikut ini merupakan fungsi? Gambar A, kita lihat ceknya adalah dengan cara apakah setiap X yang berbeda hanya punya satu pasangan. Kita lihat, ini pasangannya 1. Kita geser ke kiri, ini X di sini pasangannya 1. X di sini nanti pasangannya 1. 0 di sini juga pasangannya 1. Karena kita hanya mendapatkan satu pasangan untuk setiap X yang berbeda, maka ini merupakan fungsi. Kita ambil gambar yang kedua, kita misalkan ambil X di sini, kita tarik ke atas, dan tarik garis lurus ke atas bawah ini. Ternyata untuk setiap X1 di sini punya pasangan di atas dan pasangan di bawah. Kita ambil titik yang lain di sini, punya pasangan di atas juga, punya di bawah juga punya. Sehingga untuk X1 yang berbeda dengan X2, ini masing-masing punya 2 pasangan. Maka gambar B ini bukan merupakan fungsi. Selanjutnya, diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4 dan himpunan B anggotanya 1, 2, 3. Manakah di antara relasi yang digambarkan dalam bentuk pasangan berurutan berikut ini merupakan fungsi? Kita lihat soal yang A. Pasangannya adalah 21, 43, 31, 13, dan 42. Kita cek, apakah setiap anggota A itu hanya punya satu pasangan? Di sini ada 2, 4, 3, 1, 4 lagi. Ternyata angka 4 ini, yang keempat, punya 2 pasangan, yaitu pasangannya 3 dan 2. Maka bukan merupakan fungsi. Sekarang soal yang B di sini. F-nya memetakan A ke B. 1 ke 3, 4 ke 1, 3 ke 2. Ini bukan merupakan fungsi. Karena angka 2 di sini tidak punya pasangan. Sedangkan soal yang C kita lihat. C itu dibalik dari B ke A. B-nya itu punya anggota 1, 2, dan 3. Semuanya punya pasangan, berarti C ini merupakan fungsi. Dan selanjutnya, soal yang D adalah B ke A. Kita lihat, 1, 2, 3. Ini semuanya punya pasangan, dan pasangannya hanya 1. Berarti soal D ini merupakan fungsi. Kita lihat E. E-nya itu pasangannya 1, 4, 3, 1, 2, 2, dan 4, 3. 1, 2, 3, dan 4. Semuanya punya pasangan. Pasangannya hanya 1. Berarti ini merupakan fungsi. Tentukan daerah asal alamiah dari setiap fungsi berikut.
Kita disuruh menentukan daerah asal alamiah. Kalau kita punya fungsi berbentuk pecahan seperti ini, fx sama dengan 4x tambah 5 dibagi 3x min 9, maka daerah asal alamiahnya adalah penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Sini syaratnya nih 3x kurangi 9 tidak sama dengan 0, alias x tidak boleh sama dengan 3. Sehingga domain f-nya, domainnya adalah x demikian hingga x-nya tidak sama dengan 3 dan x adalah anggota bilangan real. Kita ambil contoh yang B di sini. Kalau fx-nya berbentuk tanda akar, syaratnya adalah di bawah tanda akar ini tidak boleh negatif, alias 4x min 8 lebih besar sama dengan 0. 4x min 8 lebih besar sama dengan 0, x-nya lebih besar sama dengan 2. Sehingga domain f-nya adalah x demikian hingga x-nya lebih besar sama dengan 2, x-nya anggota bilangan nyata. Selanjutnya yang ketiga sama ini dengan yang kedua. Kalau fx dalam bentuk tanda akar, berarti di bawah tanda akar ini harus lebih besar sama dengan 0. Maka syaratnya adalah x kuadrat min 7x min 8 lebih besar sama dengan 0. Ini kita faktorkan menjadi x min 8 kalikan dengan x plus 1 lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita buat garis bilangannya. Di sini x-nya itu lebih kecil dari min 1 ke arah kiri, dari 8 ke arah kanan. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x-nya lebih kecil sama dengan min 1 atau x-nya lebih besar sama dengan 8. Selanjutnya nomor 5, tentukan daerah hasil dari setiap fungsi berikut ini. Fx sama dengan 2x tambah 5 untuk df domain f-nya adalah x demikian hingga x-nya anggota bilangan nyata, x-nya itu lebih besar sama dengan min 3 tapi lebih kecil sama dengan 3. Kita perhatikan fx sama dengan 2x plus 5. Kita ambil f-nya dari domainnya adalah x demikian hingga x-nya anggota bilangan nyata, min 3 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 3. Diperoleh x-nya sama dengan min 3, maka fx-nya sama dengan f-nya min 3 sama dengan 2 kali min 3 ditambah dengan 5 sama dengan min 1. X-nya sama dengan 3, maka f-nya 3 sama dengan 2 kali 3 ditambah dengan 5 sama dengan 11. Jadi R ringnya F adalah Y hingga Y-nya anggota bilangan nyata. Y-nya itu antara min 1, dari min 1 sampai dengan 11. Kita ambil yang kedua. Fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Untuk domain f-nya adalah x demikian hingga x-nya anggota bilangan nyata, x-nya itu dari min 3 sampai dengan 3. Maka diperoleh x-nya sama dengan min 3, maka f-nya min 3 sama dengan min 3 dikuadratkan dikurangi 2 kali min 3 dikurangi 8 sama dengan 9 tambah 6 kurangi 8 sama dengan 7. X-nya sama dengan 3, maka F-nya 3 sama dengan 3 kuadrat kurangi 2 kali 3 dikurangi 8 sama dengan 9 dikurangi 6 kurangi 8 sama dengan min 5. Di sini kita perlu membahas X minimum. Ya, sama dengan min B per 2A sama dengan minus min 2 dibagi 2 kali 1
sama dengan 1. X sama dengan 1, maka F-nya 1 sama dengan 1 kuadrat kurangi 2 kali 1 kurangi 8. Sama dengan 1 min 2 min 8 sama dengan min 9. Jadi ringnya F adalah himpunannya 9 hingga Y-nya itu anggota bilangan nyata. Minimumnya adalah min 9, maksimumnya adalah 7. Selanjutnya akan diuraikan sifat-sifat fungsi dalam kaitannya dengan daerah asal, daerah lawan, dan daerah hasilnya. Ditinjau dari karakteristik daerah lawannya, fungsi dibagi menjadi yang pertama adalah fungsi surjektif. Misalkan F, suatu fungsi dari A ke B, maka F dinamakan fungsi surjektif atau fungsi kepada atau onto jika F memetakan R ke B, sedangkan fungsi yang tidak surjektif dinamakan fungsi ke dalam atau into. Dengan kata lain, suatu fungsi F dikatakan surjektif jika tidak ada sisa di daerah kawan atau himpunan B-nya itu habis. Yang kedua, suatu fungsi dikatakan injektif. Kita ambil misalkan F. Suatu fungsi dari A ke B. Serta X1 dan X2 anggota A. Maka F dikatakan fungsi injektif atau fungsi 1,1 jika untuk sembarang X1 tidak sama dengan X2, berlaku F-nya X1 tidak sama dengan F-nya X2. Dengan kata lain, suatu fungsi F dikatakan injektif jika tidak ada cabang di daerah kawan. Yang ketiga adalah fungsi bijektif. Fungsi F dikatakan bijektif jika fungsi tersebut sekaligus surjektif dan injektif. Dengan kata lain, suatu fungsi F dikatakan bijektif jika tidak ada sisa dan cabang di daerah kawan. Kita ambil contoh. Manakah di antara fungsi-fungsi berikut ini merupakan fungsi surjektif, injektif, atau bijektif? Kita lihat. Nah, di sini. A. A itu ya, dikatakan surjektif jika semua anggota B itu habis. Berarti ini adalah surjektif. Ini surjektif, fungsi A adalah surjektif, fungsi B. Ini bukan merupakan fungsi karena D-nya nggak punya pasangan. Fungsi C ini surjektif. Ini surjektif. Sementara fungsi yang D ini fungsi yang surjektif sekaligus injektif atau dikatakan
D ini adalah fungsi yang bijektif. Karena setiap anggota A itu hanya punya satu pasangan di himpunan B. A adalah fungsi surjektif karena tidak ada sisa pada daerah kawan. B bukan fungsi karena pada daerah asal terdapat sisa. Yang C bukan keduanya. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Jika A sama dengan A adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4 dan B himpunan beranggotakan 1, 2, 3, manakah di antara fungsi berikut ini yang merupakan fungsi surjektif, injektif, atau bijektif? Silakan kalian nanti tentukan apakah A, B, C, D ini masuk kategori yang mana. Sudah tersedia jawabannya di bawah ini. Selanjutnya, ditinjau dari simetrisitasnya, fungsi dapat dibagi menjadi yang pertama adalah fungsi genap. Suatu fungsi f dikatakan fungsi genap jika berlaku fx sama dengan f-nya min x untuk semua f anggota dari domain atau fungsi tersebut simetri terhadap sumbu y. Yang kedua fungsi ganjil. Suatu fungsi f dikatakan fungsi ganjil jika berlaku f-nya min x sama dengan minnya fx untuk semua f anggota dari domain f. Atau fungsi tersebut memenuhi sifat simetri putar terhadap titik 0,0. Selanjutnya, manakah di antara fungsi berikut ini merupakan fungsi genap atau ganjil? A, B, C, D, E, dan F. Kita perhatikan. Yang A, fx sama dengan 2x pangkat 4 min 3x kuadrat. Uji f min x sama dengan 2 kali min x pangkat 4 dikurangi 3 kali min x pangkat 2. Sama dengan 2x pangkat 4 min 3x kuadrat. Karena fx sama dengan f-nya min x, untuk setiap x anggota dari domain, maka f merupakan fungsi genap. Selanjutnya yang kedua, kita ambil yang C saja. Fx sama dengan 3x pangkat 3 min 5x. Uji f min x sama dengan 3 kali min x pangkat 3 kurangi 5 kali min x. Sama dengan min 3x pangkat 3 ditambah 5x. Uji min fx sama dengan minus dalam kurung 3x pangkat 3 kurangi 5x sama dengan min 3x pangkat 3 plus 5x. Karena f-nya min x sama dengan min fx, untuk setiap x anggota domain f, maka dikatakan bahwa f merupakan fungsi ganjil.